Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, sidang jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur pada pagi hari ini, kita boleh bersama-sama melaksanakan ibadah hari Minggu. Walaupun dalam kondisi pandemi, kita masih beribadah secara online di rumah masing-masing. Tapi hal itu tidak mengurangi iman percaya kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Baiklah, sidang jemaat, mari kita persiapkan diri kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan PKJ 219 ayat 1 dan 2. Di saat ini kuangkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih Kita tabiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita sambut votum dan salam tadi dengan mengangkat nyanyian dari Kidung Jemaat 27 ayat 1 dan 2. Meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darahmu dan karena
padamu, sebagaimana adanya jiwaku sungguh berjelah darahmu lah pembasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita, serta mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali pada saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami sadar ya Tuhan, kami manusia yang lemah. Kami cenderung berbuat dosa dan kesalahan, baik melalui perkataan, perbuatan, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami, terlebih kepadamu ya Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat ini kami datang untuk merendahkan diri kami ya Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, sehingga kami layak untuk menghadap hadirat-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan karunia yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami, melalui setiap tugas dan pekerjaan kami masing-masing, sehingga kami ada sebagaimana kami pada saat ini ya Tuhan. Kami tidak berkekurang satu apapun. Itu semua merupakan berkat-Mu yang senantiasa kami rasakan ya Tuhan, bukan karena kekuatan kami sebagai manusia. Oleh sebab itu, biarlah senantiasa Tuhan mengajarkan kami untuk selalu mengucap syukur dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami juga merasakan berkat-Mu melalui kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami serahkan dalam tangan pengasihan. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah sesuai dengan Almanak Nas GKE tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai dengan 13. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13 yang berbunyi demikian. Di bawah perikop, Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakanlah, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini.
Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di hadapan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di hadapan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab pada kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Sidang jemaat terkasih dalam Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita persiapkan diri kita nyanyikan PKJ 255 ayat 1, firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan mengimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, kita memohon pertolongan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus.
Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dan teramat baik atas kehidupan kami. Kami percaya hari demi hari yang telah kami lewati, dalam setiap suka dan duka, tangis dan tawa, sakit dan sehat, semua mampu kami lewati, bukan karena kuat, hebat, dan gagahnya kami sebagai manusia, tapi semata-mata karena anugerah, karena kebaikan, dan karena cinta kasih Tuhan yang terus dan bahkan tetap dinyatakan atas kehidupan kami. Sehingga kami semua boleh ada sampai pada saat ini sebagaimana kami ada. Bapa yang bertata dalam sorga, pada hari ini di hari Sabat Tuhan, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami sekalian, untuk kami boleh berkumpul bersama dengan anggota keluarga kami, bersatu hati, memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan pada kesempatan saat ini ya Tuhan, kami sekalian juga akan bersama-sama mendalami sabda kebenaran firman-Mu. Kami akan membuka kebenaran firman-Mu, membaca dan merenungkannya bersama-sama. Kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati kami, pikiran dan pendengaran kami. Sehingga ketika firman-Mu diperdengarkan, kami dapat mengerti, memahami, dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Berkati dan pakai hamba yang akan menyampaikannya, dan berkati seluruh jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan jam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Amin. Firman Tuhan untuk kita bersama pada hari ini, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Injil Markus pasal 4, ayat 30 sampai ayatnya yang ke-34. Injil Markus pasal 4, ayat 30 sampai ayatnya yang ke-34. Dengan perikop perumpamaan tentang biji sesawi. Demikianlah firman Tuhan. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita pada hari ini. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah kekal untuk selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama dengan keluarga. Pada hari ini saya berharap Bapak Ibu di rumah tetap sehat, tetap semangat, dan tetap penuh sukacita dalam apapun keberadaan kehidupan yang kita jalani dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, salah satu sifat alamiah yang hampir ada pada setiap manusia adalah menganggap sepele sesuatu yang kecil. Kecil seringkali dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting atau tidak berarti apa-apa. Kecil seringkali disamakan dengan lemah. Kecil menjadi simbol ketidakberdayaan. Orang-orang kecil dipandang sebagai orang-orang lemah yang keberadaannya tidak dianggap penting. Tetapi kita mungkin masih mengingat ungkapan yang menggambarkan sesuatu yang berbeda tentang hal yang kecil. Ungkapan itu berbunyi demikian, kecil-kecil cabai rawit. Ungkapan kecil-kecil cabai rawit mengandung arti bahwa sesuatu yang kecil jangan dipandang remeh.
Jangan dianggap sepele dan jangan dianggap tidak berarti. Karena sesuatu yang kecil belum tentu tidak bisa melakukan hal-hal yang besar. Cabai rawit itu adalah cabai yang kecil di antara segala jenis cabai. Tetapi justru itu yang paling pedas. Sesuatu yang kecil yang seringkali kemampuannya diragukan, ternyata itu bisa memberi pengaruh yang besar dan luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, hal yang sama juga disampaikan oleh Yesus dalam nas kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Dalam Injil Markus pasal 4 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-34. Dalam nas ini Yesus berbicara mengenai perumpamaan tentang biji sesawi. Biji sesawi digambarkan dalam ayat 31b adalah biji yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Namun ketika benih itu tumbuh, ia dapat menjadi tanaman sayuran yang cukup tinggi, mengeluarkan cabang-cabang yang besar, bahkan burung-burung dapat bersarang di atasnya. Sebagaimana yang diungkapkan dalam ayat 32 dalam nas kita. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Artinya, sekalipun biji sesawi itu kecil, tapi pertumbuhan dan kehadirannya mendatangkan kesejukan, mendatangkan kedamaian dan ketentraman kepada yang lain, bukan hanya kepada dirinya sendiri. Perumpamaan tentang biji sesawi ini digunakan oleh Yesus untuk menggambarkan tentang kerajaan Allah. Dengan mengambil kiasan benda yang kecil, Yesus menjelaskan bahwa kerajaan Allah itu dimulai dari sesuatu yang kecil dan sederhana. Tetapi jika terus bertumbuh, maka akan menjadi besar dan bermakna luas, untuk kemudian dapat menjangkau semua kalangan, sehingga orang banyak berbondong-bondong untuk mengikut Yesus dan menjadi muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kita menganggap bahwa hidup ini hanya perlu diisi dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Lalu kemudian kita mengabaikan sesuatu yang kita anggap sebagai hal-hal yang terlalu kecil atau sederhana untuk dilakukan. Kita berpikir bahwa dengan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup ini, maka hidup kita akan menjadi lebih bermakna. Misalnya kita berpikir, seandainya saya memiliki banyak uang, saya pasti akan hidup bahagia dan dapat membantu orang-orang yang kekurangan. Seandainya saya memiliki kedudukan dan jabatan, saya pasti dapat membantu orang-orang yang lemah, yang tertindas. Seandainya pekerjaan saya berhasil dan mendapat keuntungan yang banyak, saya pasti bisa memberikan persembahan yang banyak untuk gereja, untuk menopang pelayanan, sehingga gereja dapat terus melaksanakan tugas pelayanan. Seandainya saya seperti ini dan seperti ini, maka saya dapat melakukan ini dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah memang benar demikian? Menjadikan hidup ini lebih bermakna tidak selamanya diukur dari sesuatu yang besar. Menjadikan hidup ini lebih bermakna bisa saja dimulai dari sesuatu yang kecil dan sederhana, tetapi memberi dampak yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan orang banyak. Sesuatu yang kecil dan sederhana
namun mampu menghasilkan sesuatu yang bermakna. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini mengingatkan kita bersama bahwa sesuatu yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Oleh karena itu, dalam hidup ini kita perlu bersyukur dan mulai menghargai apa yang kecil yang ada pada kita saat ini. Sesuatu yang kecil yang kita punya, sekali-kali jangan pernah itu kita sepelekan, kita anggap remeh, dan kita anggap tidak penting. Ingatlah bahwa sesuatu yang besar itu pasti dimulai dari sesuatu yang kecil terlebih dahulu. Karena itu saudara, maksimalkan sesuatu yang kecil yang ada dalam diri kita masing-masing dengan sebaik mungkin, agar sesuatu yang kecil itu terus mengalami pertumbuhan dari hari ke hari, sehingga dapat memberi manfaat yang baik bagi orang banyak, baik itu dalam hal pelayanan, pekerjaan, dan keluarga. Mari melalui perumpamaan tentang biji sesawi ini, kita belajar untuk mulai setia pada hal-hal kecil dan sederhana dan tidak mengabaikannya. Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam masa apapun kita hidup, terlebih dalam masa pandemi COVID-19, Allah ingin untuk terus memperluas kerajaannya di seluruh muka bumi ini. Karena itu, sebagai orang-orang Kristen yang sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mari kita berkomitmen untuk mau terus terlibat dalam pelayanan, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Sehingga kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun kita kecil, kita memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, tetapi kehadiran kita tidak menjadi kehadiran yang sia-sia, namun menjadi kehadiran yang membawa berkat, membawa damai sejahtera dan ketentraman dimanapun kita berada. Jangan ragu untuk memulai dari hal yang kecil, karena di tangan Tuhan sesuatu yang kecil itu pasti menjadi besar. Jika kita memberi diri seperti biji sesawi, maka Tuhan akan bekerja di dalam dan melalui diri kita dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kerjakan apa yang dapat kita lakukan. Kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Selebihnya biarlah Tuhan yang mengerjakannya bagi kita. Selamat menjadi kecil namun siap untuk bertumbuh, berbuah, dan menjadi besar di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan rangkaian doa syafaat kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan setia, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, kembali lagi kami datang ke hadapan tahta-Mu yang kudus, membawa ungkapan syukur, sukacita, dan terima kasih kami atas kemurahan dan cinta kasih Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena dalam persekutuan kami bersama, kami telah diperdengarkan kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar bersama, biarlah itu tidak berlalu dari kehidupan setiap kami yang mendengarkannya, tetapi firman Tuhan berakar kuat dalam loh hati kami yang paling dalam, bertumbuh lebat, dan menghasilkan buah yang baik dan manis atas kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami ada, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang membawa berkat, membawa sukacita, dan membawa ketentraman bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Sehingga melewatinya, nama Tuhan dipuji, disembah, dan diagungkan. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, pada kesempatan saat ini ya Tuhan, kembali kami bersama-sama menaikkan rangkaian doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan,
bagi keadaan dunia kami yang sampai pada hari ini masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Kami mohon kepadamu ya Tuhan Allah, agar Engkau berkenan memulihkan keadaan dunia kami, melewati jamahan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, melewati bilur-bilur Tuhan Yesus, agar kehidupan kami dapat kembali pulih dan normal seperti sebelumnya. Berkatilah saudara-saudara kami sebagai garda terdepan. Berilah bagi mereka hikmat dan kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan, semangat dan sukacita, agar mereka dapat menjalankan tugas peran mereka dengan baik, sehingga jerih lelah perjuangan mereka tidak menjadi sia-sia, tapi boleh mendatangkan kebaikan atas kehidupan kami bersama. Dan bagi kami seluruh masyarakat, berilah bagi kami hikmat dan kebijaksanaan, agar kami mau turut ambil bagian memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 dari dalam kehidupan kami, dengan ketaatan dan kesetiaan kami mengikuti protokol kesehatan dalam hidup keseharian kami, sehingga keadaan dunia kami dapat kembali pulih dan normal seperti sebelumnya. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga pada saat ini menyerahkan bangsa negara Indonesia yang kami cintai. Mari Tuhan Kau terus memberkati bangsa kami, memberikan sukacita, damai sejahtera dan ketentraman. Dijauhkan dari bencana alam, pertikaian antar suku dan agama dan berbagai malapetaka. Pemimpin bangsa kami Tuhan berkati, dari tingkat pusat sampai pelosok-pelosok desa. Tuhan berikan bagi mereka hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka boleh memimpin bangsa ini dengan baik, dengan jujur, adil dan bertanggung jawab, sehingga melewati kepemimpinan mereka boleh membawa dampak yang baik atas kehidupan bangsa negara Indonesia yang kami cintai. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami pada saat ini juga menyerahkan seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, dan secara khusus gereja Kalimantan Evangelis yang kami cintai. Mari ya Tuhan, dimanapun gereja Tuhan berdiri, baik di desa maupun di kota, Tuhan terus memberkati, menjaga dan melindungi. Bahkan Tuhan tetap berkenan untuk memakai gerejamu menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menyebar luaskan Injil Kristus di seluruh muka bumi ini, sehingga semakin banyak orang yang mendengar berita Injil, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka masing-masing pribadi. Kami selaku hamba-hambamu yang Tuhan pilih, Tuhan tetapkan dan Tuhan utus untuk melayani, baik kami pendeta, vikaris, penetua dan diakon, penginjil dan pemberita, pengurus-pengurus kategorial, dan setiap orang yang terlibat dalam pelayanan. Mari Tuhan Kau memberkati kami dengan semangat dan sukacita, hikmat dan kebijaksanaan, kesehatan dan kekuatan, agar kami sekalian boleh melaksanakan tugas pelayanan kami dengan sebaik mungkin. Kami melakukannya dengan sepenuh hati kami, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, sehingga kami dapat melaksanakan tugas pelayanan kami sesuai dan seturut seperti maksud dan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh terus menjadi berkat dimanapun Tuhan mengutus kami. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati juga jemaat-jemaat yang kami layani, baik yang ada di kota Samarinda, Tanah Merah dan Sungai Lantung. Mari ya Tuhan Kau berkati kehidupan jemaat-Mu satu persatu. Engkau berikan bagi mereka kesehatan, kekuatan, semangat, sukacita, hikmat dan kebijaksanaan. Mereka dijauhkan dari segala sakit penyakit, kecelakaan, mara bahaya, kuasa jahat, kuasa kegelapan, dan orang-orang jahat yang ingin mengganggu. Biarlah di sepanjang hari hidup yang mereka jalani, mereka terus ada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan memberkati rumah tangga yang dibina oleh jemaat-Mu, sehingga boleh menjadi rumah tangga yang rukun dan harmonis, menjadi rumah tangga yang bahagia, bahkan menjadi rumah tangga yang senantiasa hidup takut akan Tuhan. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu yang pada saat ini ditekuni oleh mereka masing-masing. Biarlah melewati usaha pekerjaan yang mereka tekuni boleh mendatangkan berkat-berkat Tuhan atas kehidupan mereka, sehingga dimanapun jemaat Tuhan berada, mereka tidak pernah hidup dalam kekurangan, tetapi mereka akan terus hidup dalam kecukupan yang bersumber dari Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga melewati kehidupan mereka yang diberkati,
mereka juga boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling mereka. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, kehidupan jemaat-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan tantangan kehidupan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau hadir dalam setiap masalah yang mereka hadapi. Engkau memberikan jalan keluar dan kekuatan, sehingga apapun masalah, pergumulan, tantangan yang dihadapi oleh jemaat-Mu, itu mampu mereka hadapi dan lalui dalam pertolongan yang berasal dari Tuhan kami Yesus Kristus. Bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, mari ya Tuhan, Engkau berkenan untuk memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi mereka. Melewati jamahan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, melewati bilur-bilur Tuhan Yesus, melewati obat-obatan, makanan, minuman, bahkan tangan para medis yang menangani. Bila melewati itu semua, boleh memberikan kesembuhan dan kepulihan bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini ada dalam keadaan sakit. Bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang berduka cita, mari Tuhan, Engkau hibur, Engkau kuatkan mereka, sehingga mereka mampu menghadapi dan melalui duka cita yang terjadi dengan tetap mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan penghiburan di dalam kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, kehidupan jemaat-Mu yang saat ini sedang bersuka cita atas setiap berkat, kemurahan dan cinta Tuhan yang boleh mereka terima dalam kehidupan mereka masing-masing. Mari ya Tuhan, dalam sukacita jemaat-Mu, Engkau memperlengkapinya dengan memberikan damai sejahtera, sukacita dan ketentraman, sehingga hari-hari kehidupan yang mereka jalani, mereka akan terus merasakan kasih penyertaan dan lawatan Tuhan sungguh nyata terjadi atas kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, jemaat-Mu yang pada saat ini dalam masa-masa perjuangan untuk mencapai setiap harapan, kerinduan dan cita-cita dalam kehidupan mereka masing-masing. Mari ya Tuhan, Engkau hadir dalam setiap perjuangan mereka. Engkau berikan bagi mereka kekuatan dan semangat, agar mereka mampu melewati setiap tantangan demi tantangan yang ada, sehingga pada saatnya nanti mereka boleh mencapai cita-cita, harapan dan kerinduan mereka. Dan ketika segala sesuatunya boleh tercapai, bila itu tidak menjadi kesombongan bagi mereka, tetapi boleh mendatangkan kepujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami juga pada saat ini menyerahkan kehidupan kami sekalian untuk hari ini, besok, lusa dan seterusnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam tugas pekerjaan pelayanan yang akan kami kerjakan dan lakukan, mari Tuhan terus memberkati dan menyertai agar segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan apapun yang akan kami hadapi, kami mohon Tuhan menguatkan kami dalam iman dan pengharapan, agar apapun yang kami rasakan dan alami tidak membuat kami jauh dan meninggalkan Tuhan, tapi boleh membawa kami untuk lebih dekat, lebih percaya, bahkan lebih mengandalkan Tuhan dalam segala keberadaan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, ini seru dan rangkaian doa syafaat kami yang kami serahkan dan pertaruhkan ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kembali saatnya kita datang mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan pada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas.
Sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami ucap syukur atas berkat dan karunia yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami sepanjang hari, melalui setiap tugas dan pekerjaan kami masing-masing ya Tuhan. Hingga pada saat ini, dengan penuh sukarela dan ucapan syukur, kami datang membawa persembahan syukur ini ya Tuhan. Berkatilah apa yang kami persembahkan pada saat ini ya Tuhan. Biarlah dari persembahan kami ini boleh dipergunakan untuk melayani-Mu ya Tuhan, untuk memperlebar pelayanan firman-Mu di wilayah kami, khususnya GKI Samarinda. Yang ada pada kami ya Tuhan, juga Tuhan berkati, agar boleh kami pergunakan untuk melanjutkan hidup dan kehidupan kami. Ajarkan kami senantiasa untuk membagi berkat-Mu untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami serahkan dalam tangan pengasihan. Amin. Sambil pundi-pundi diedarkan, kita kumpulkan persembahan kita nyanyikan pujian NKB 134 ayat 1 sampai yang kedua. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Marilah kita bersama-sama berdiri dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.